Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas dengan lancar dan baik. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah, yakni ad-dinul Islam. Baik yang saya takdimi dan yang saya hormati, pengasuh pondok pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM, yang saya hormati Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku Kepala Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yang saya hormati Ibu Wahyu Lestari MPD selaku Dekan Fakultas Tadris Umum, yang saya hormati Ibu Eka Rahayu MPD selaku Kaprodi Tadris Umum, dan yang saya hormati Bapak Dr. Hanifuddin Mahadun MAG dan Ibu Dr. Khairatul Irawati selaku MPDI selaku penemu metode Hanifidah. Yang saya hormati Bapak Darwin Dijeni MSc selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Yang saya sayangi dan yang saya hormati kedua orang tua saya yang telah mendukung dan mensupport saya sampai saat ini, dan tak lupa pula teman-teman saya yang saya sayangi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara merupakan penanaman nilai. Di sini terdapat ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kita sebagai bangsa Indonesia wajib untuk menanam nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Di sini juga terdapat perwujudan cita-cita yang luhur. Maksudnya di sini gimana? Maksudnya Pancasila memberikan suatu tujuan, hendak mau dibawa kemana negara dan bangsa Indonesia ini supaya lebih maju. Kita sebagai mahasiswa dapat berperan untuk mewujudkan cita-cita luhur ini. Bagaimana? Semisal dengan rajin mengerjakan tugas, tidak telat masuk kelas, terus tidak pernah absen tanpa alasan. Ya mungkin cukup itu, dan terus mengikuti organisasi yang terdapat di dalam kampus. Yang ketiga, di sini terdapat kedudukan hukum Pancasila. Maksudnya di sini terdapat dasar negara, sumber hukum, dan menjiwai pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Terus di sini juga ada Pancasila sebagai dasar negara, yaitu sebagai pandangan hidup bangsa. Maksudnya gimana? Maksudnya di sini Pancasila adalah pandangan filosofis yang mengandung nilai-nilai moral, etika, dan sosial yang menjadi pedoman bagi kita sebagai warga negara Indonesia maupun individu atau masyarakat Indonesia. Di sini juga terdapat falsafah negara. Maksudnya bagaimana? Maksudnya di sini nilai-nilainya itu dijadikan dasar, dijadikan motivasi dalam segala sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam bernegara atau berbangsa, dan untuk mencapai tujuan nasional. Maksudnya bagaimana cara bersikap kita, cara berbuat kita agar Indonesia ini lebih maju. Di sini juga terdapat ideologi terbuka. Sini ada ideologi identitas, normatif, dan realistis. Di sini identitas maksudnya bagaimana? Kualitas ideologi ini yang tercantum
harapan kepada berbagai kelompok dan masyarakat mengenai masa depan yang lebih baik. Jadi maksudnya identitas kita, bagaimana kualitas kita agar bisa memberikan harapan kepada masyarakat atau bangsa Indonesia untuk Indonesia menjadi lebih baik ke depannya. Seperti itu. Kalau normatif ini bagaimana? Kemampuan adalah kemampuan ideologi dalam mempengaruhi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Maksudnya di sini bagaimana cara kita untuk bisa menyesuaikan, mempengaruhi masyarakat sehingga dengan perkembangan masyarakat kita bisa ikut lebih mampu untuk menyesuaikan diri kita. Kalau yang realistis ini maksudnya bagaimana? Di sini nilai-nilai dasar yang tercantum di ideologi tersebut mencerminkan kenyataan hidup yang ada di dalam masyarakat, di mana ideologi ini ada untuk pertama kalinya. Maksudnya realistis ini kayak kita nilai-nilai dasar yang tercantum itu mencerminkan kenyataan hidup yang ada di dalam bangsa Indonesia. Bagaimana gitu? Apa kenyataannya? Di sini juga ada penerapan nilai Pancasila. Maksudnya penerapan nilai-nilai Pancasila ini terdapat di berbagai bidang. Ada di bidang politik, bidang hukum, bidang sosial, dan bidang ekonomi. Contohnya kalau di bidang politik itu seperti menghindari praktek yang tidak bermoral. Kita sebagai mahasiswa harus menghindari perbuatan-perbuatan atau praktek-praktek yang sangat tidak berguna ataupun yang tidak bermoral. Kalau contoh di bidang hukum itu adalah menjunjung tinggi HAM, hak asasi manusia. Jadi kita sebagai pemuda harus menjunjung tinggi hak asasi kemanusiaan. Kalau di bidang sosial, contohnya itu menghindari tindakan tak beradab. Kita sebagai mahasiswa, sebagai pemuda harus menghindari perlakuan-perlakuan atau perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat atau yang tak beradab. Kalau contoh di bidang ekonomi yaitu menghindari praktek monopoli pada KKN. Maksudnya di sini kita tidak boleh mempraktekkan monopoli. Mungkin cukup sekian penjelasan Pancasila sebagai dasar negara. Apabila ada salah dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.